Ya, bersama lagi saya Wiradi dalam channel kita Education and Business. Nah, kali ini kita bicarakan tentang bagaimana mengorganisasi pesan bisnis di sebuah perusahaan atau institusi. Di mana pesan bisnis itu menjadi hal yang penting untuk disampaikan dalam mengorganize suatu pesan bisnis itu sendiri. Pesan bisnis yang bagus adalah pesan bisnis yang bisa tersampaikan di internal perusahaan maupun eksternal perusahaan, sehingga perlu diorganize, perlu ada pengorganisasian di situ. Siapa berbagi peran pembuat, siapa berperan untuk mengontrol, siapa berperan evaluasi, siapa berperan yang kemudian menyampaikan pesan itu sendiri, sehingga perlu ada pengorganisasian pesan bisnis itu sendiri. Nah, pengorganisasian pesan itu adalah bagaimana organisasian pesan yang erat kaitannya dengan penyusunan kata-kata, kalimat, paragraf, dan pesan itu harus bisa disampaikan secara sederhana dan bisa dilaksanakan. Sehingga perlu ada peran dan maksimum dari semua pihak. Sebaliknya, ketika pesan itu tidak diorganisir dengan baik, maka pesan itu tidak akan bisa mencapai sasaran yang ingin diharapkan, respon atau feedback yang ingin diharapkan. Dengan demikian, ketika pengorganisasian pesan itu tidak bisa sampai dengan baik, implikasinya adalah distorsi komunikasi, distorsi pemahaman. Dengan demikian, multitafsir yang akan terjadi, dan itu hal yang harus dihindari oleh pesan bisnis, karena pesan bisnis yang efektif dan efisien itu harus bisa tersampaikan dan tersalurkan dengan cukup baik. Ada beberapa cara pengorganisasian pesan, salah satunya langsung menetapkan atau menentukan ide gagasan pokoknya. Kemudian yang kedua, melakukan pengelompokan ide gagasan itu, lalu kemudian memutuskan pola dan penegakan gagasan yang pas seperti apa. 3 tahapan ini menjadi hal yang cukup penting dalam organisasi pesan, sehingga proses diskusi, proses penggodokan, proses untuk menyepakati bersama pesan bisnis yang sesuai itu ada tahapannya, terukur, tersampaikan, dan secara sederhana dan tidak multitafsir. Untuk tidak terjadi semua hal itu atau mencapai tujuan hal itu, maka perlu ada tahapan-tahapan yang seperti saya sampaikan ini. Penetapan ide gagasan utama menjadi penting dan mengelompokkan idenya dan pendekatan yang pas seperti apa untuk mencapai tujuan gagasan tersebut. Selanjutnya, perlu ada formulasi pesan untuk yang perlu disampaikan. Formulasi pesan di sini adalah penyusunan naskah, di mana penyusunan naskah ini menjadi hal yang penting dalam menentukan komunikasi yang pas dan pesan yang ingin disampaikan seperti apa, termasuk penggunaan kata-katanya, gaya komunikasinya, nada yang ingin disampaikan, apakah perlu pada keyword tertentu menggunakan nada tinggi, ada keyword tertentu menggunakan nada rendah, ada momen-momen yang harus kita berkomunikasi dengan secara formal, ada momen yang justru kita berkata secara informal, sampai pada level mungkin saja perlu komunikasi pesan bisnis yang cukup menyampaikan ide-ide bercanda tapi ada isinya, ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, gaya-gaya tersebut bisa dirubah dan disampaikan sesuai dengan kebutuhan atau momen peristiwa yang ingin disampaikan, karena gaya tersebut tidak semua bisa dipakai di setiap momen. Formal kapan, informal kapan, bercanda kapan, tidak bercanda kapan, susunan kata-katanya juga sama. Ini menjadi formula pesan yang harus dijelaskan dan dispesifikan sehingga tidak terjadi kompleksitas pesan, multitafsir pesan, sehingga publik yang ingin mendapatkan pesan tersebut bisa menyamakan persepsinya dan memahami secara utuh dan sama terhadap pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator itu atau perusahaan itu atau bahkan produk perusahaannya. Nah, itu beberapa hal singkat yang bisa kita sampaikan, khususnya saya sampaikan tentang bagaimana pentingnya merorganize pesan bisnis. Sekian dari saya, salam education dan bisnis untuk kita semua. See you, thank you.